Dalam dunia bisnis yang semakin dinamis, perusahaan seringkali perlu melakukan perbaikan untuk terus maju dan tetap kompetitif. Namun ada beberapa perbedaan besar antara perubahan kecil yang terus-menerus atau continuous improvement dan lompatan besar yang disebut breakthrough improvement. Kedua pendekatan ini sama-sama penting, tetapi memiliki fokus dan tujuan yang berbeda. Bagaimana kita memahami perbedaan mendasar antara keduanya dan kapan perusahaan membutuhkan lompatan besar dibandingkan perubahan bertahap? Hari ini kita akan membahasnya bersama Bapak Wahyu Budi Sosotyo, Chief Project and People Officer dan juga konsultan di CIAS. Baik, selamat datang Pak Wahyu, konsultan dari CIAS. Oke, terima kasih Pak untuk bisa datang nih hadir di podcast kita pada kali ini. Sama-sama, senang berada di sini. Saya juga suatu kehormatan mungkin ya, ini Pak. Nih. Oke Pak, mungkin di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai breakthrough improvement Pak. Karena kita sering dengar, biasanya continuous improvement, itu kita sering dengar Pak. Tapi kalau breakthrough improvement itu kayaknya berbeda nih Pak. Bisa dijelasin nggak Pak, perbedaan tadi ya, antara continuous improvement dan juga breakthrough improvement? Kira-kira bedanya. Langsung aja nih Mbak ya. Iya, Breakthrough improvement ini adalah satu pendekatan dalam manajemen kinerja yang bertujuan untuk membuat perubahan besar dalam waktu yang relatif singkat. Sederhananya ini adalah cara untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan cepat dan signifikan. Bukan kalau tadi disampaikan atau ditanyakan continuous improvement, maka ini kontrasnya. Kalau breakthrough improvement itu adalah sebuah big step change, sebuah perubahan besar yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja atau tujuannya adalah bagaimana berpengaruh positif terhadap business impact. Nah, sementara kalau continuous improvement itu adalah namanya aja continuous improvement yang biasa mungkin teman-teman semuanya gitu ya, itu disebut sebagai peningkatan berkelanjutan. Jadi ini incremental change, incremental improvement yang biasanya adalah peningkatan bertahap, hasilnya juga kecil-kecil yang sangat kontras dengan yang tadi. Kalau breakthrough improvement itu adalah langsung business impact dampaknya dan bisa besar dirasakan oleh top management, oleh perusahaan itu benar-benar kerasa gitu ya, nendang hasilnya. Sementara kalau continuous improvement itu lebih kepada peningkatan sedikit-sedikit yang sebenarnya ini adalah mendorong pola pikir, kemudian juga pola kerja termasuk budaya untuk anggota karyawan di perusahaan itu senantiasa wah ini gimana ya supaya tidak stuck pada saat ini saja, tapi kemudian budaya untuk berpikir selalu meningkat dari waktu ke waktu itu tercapai. Nah, kira-kira gitu nih. Memang nggak cukup Pak hanya dengan continuous improvement. Emang kenapa perusahaan merasa ini kayaknya nggak cukup hanya dengan continuous improvement gitu? Oke, tadi continuous improvement itu adalah pondasi cara kerja, kemudian kebiasaan atau budaya dari anggota organisasi, dari karyawan untuk mereka itu tidak berhenti pada keadaan sekarang dan selalu berpikir bahwa ini ada yang lebih baik nih. Nah, itulah distimulus dengan program atau budaya incremental atau continuous improvement. Nah, itu tidak cukup karena ini outputnya lebih kepada peningkatan kecil-kecil. Bisa jadi itu adalah peningkatan di dalam lingkup pekerjaan dari masing-masing karyawan itu. Atau mungkin paling besar, mungkin tim di dalam satu departemen. Nah, sekali lagi menurut pengalaman, looking back so many years gitu ya, selama saya, ini ceritanya saya looking back di korporasi yang mungkin bisa jadi udah puluhan tahun, kalau ngamatin continuous improvement itu, jarang sekali kalau ditarik dengan business impact, angka-angka bisnis, apakah itu misalnya profit gitu kan, atau mungkin revenue, atau mungkin cost saving gitu ya, penghematan, itu nggak gede banget gitu. Jadi biasanya kecil-kecil. Di satu sisi, breakthrough improvement itu diperlukan untuk ke arah membela
bisnis. Nah, bisnis itu kan namanya bisnis. Berarti yang dilihat adalah hasil bisnis. Outputnya apa? Outputnya adalah finansial. Revenue, gitu ya. Terus kemudian itu tadi cost saving, penghematan, gitu kan. Nah, jadi breakthrough improvement itu adalah satu proses atau pendekatan untuk melakukan improvement yang mengarah kepada hasil bisnis dan pada taraf yang signifikan, nominal, angka maupun dampaknya terhadap bisnis. Jadi itu ya Pak, sebetulnya perubahan terbesar yang biasanya terjadi di breakthrough improvement tadi, selain mungkin cost saving, revenue, ada lagi kah Pak yang biasanya hasilnya perubahan besar yang terlihat nih oleh perusahaan dengan terjadi atau karena kita melakukan breakthrough improvement? Oke, majority itu adalah hasil bisnis. Hasil bisnis itu kan ada yang tangible, ada yang intangible. Kalau kita ngomong tangible itu yang bisa berupa finansial gitu ya, penjualan, yang ujung-ujungnya tetap finansial sih. Kemudian tadi misalnya penghematan biaya, cost saving. Itu juga ujung-ujungnya kan angka juga gitu kan. Nah, ada yang intangible. Misalnya dalam hal pelayanan memuaskan pelanggan. Nah, biasanya breakthrough improvement itu bisa melihat proses kerja, ya kan? Nah, bisa jadi breakthrough improvement yang non finansial itu adalah misalnya dalam bentuk yang intangible tadi, yang sifatnya adalah kepuasan pelanggan. Proses kerja itu mungkin dirubah, bagaimana melayani, bagaimana hierarkinya, kecepatannya, bahkan bagaimana teman-teman yang ada di organisasi tertentu atau perusahaan tertentu itu benar-benar melayani sesuai dengan keinginan pelanggan saat itu, yang lagi ngetren itu apa, yang dibutuhkan apa, sehingga kepuasan dijamin pasti terjadi. Dan kalau kemudian di rating, misalnya nih ada customer satisfaction survey gitu ya, maka terrefleksi dengan bisnis proses yang dirubah, dengan cara melayani yang berubah juga, yang itu semuanya menjadi sebuah paket dalam breakthrough improvement yang kemudian signifikan, misalnya itu meningkatkan customer satisfaction index. Misalnya awalnya oke. Skalanya 3 misalnya. Wah, setelah disurvei tahun depan best. Jadi wah bagus best. Gitu kan, atau bahkan best gitu kan, yang mungkin jadi skalanya mungkin kalau 1 sampai 5 awalnya 3 jadi 4,5 gitu misalnya. Kira-kira gitu. Oke. Menarik banget Pak. Jadi kita tadi udah tahu ya, teman-teman udah tahu breakthrough improvement apa bedanya sama continuous improvement, bahkan dengan contoh-contoh kalau kita melakukan breakthrough improvement akan menghasilkan apa kepada perusahaan. Oke, baik Pak. Terima kasih. Kira-kira itu Pak yang ingin saya tanyakan pada kesempatan kali ini. Kita akan berjumpa di episode selanjutnya Pak.